Shalom Aleichem buat semua anak-anak Tuhan, warga negara kerajaan surga, murid-murid Kristus, pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang setia melayani Dia. Kasih karunia Allah Bapa kita di surga, dan juga kasih-Nya yang begitu besar, lewat anugerah Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan persekutuan Roh Kudus, penolong penghibur kita, menyertai Anda sekalian. Kepada Jemaat Eksklesia Assembly of Christian atau AOC di mana-mana, selamat beribadah pada hari Minggu ini. Inilah harinya Tuhan. Marilah kita memuliakan dan meninggikan dan menyembah Dia. Merenungkan makanan rohani yang indah, yaitu perintah-perintah dan pengajaran Kristus. Saya bersyukur di dalam bulan terakhir ini, bulan November, tidak lama lagi kita akan menuju tahun baru. Tetapi saya senantiasa bersuka cita. Dan Anda perlu juga bersuka cita. Karena masih dapat menghirup udara yang segar. Puji Tuhan. Dalam kesempatan ini, saya juga ingin memberi tahniah kepada kerajaan baru di bawah pimpinan Perdana Menteri yang baru, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan komponen parti beliau, Pakatan Harapan bersama gabungan kerajaan perpaduan yang kokoh. Meskipun dia dalam karya politiknya selama dekat 4 dekad, sejak tahun 82, saya mengenal dan mengetahui sejarahnya. Dimasukkan dalam penjara lebih dari 10 tahun. Dituduh di mahkamah, didapati bersalah meliwat, salah guna kuasa. Yang benar kita tidak tahu, tapi mahkamah telah menghukum, dia dibebaskan, diberi pengampunan oleh Yang di-Pertuan Agung. Dan dengan satu hal yang saya amat kagum dengan beliau pada usia 75 adalah dia telah melalui proses, ya, di sebagai menteri dan juga sebagai bantuan. Tetapi dia terus maju, dia tetap melawan, dia fokus, dan kemenangan telah dia peroleh sebagai pemimpin negara nomor 1, Perdana Menteri kita Malaysia. Bagi saya amat mengagumi jalan beliau di dalam arena politik maupun dalam kepimpinan. Full circle dalam bahasa Inggris, maksud dia sudah matang, ya. Semacam satu putaran kehidupan yang lengkap buat dirinya. Dan apalagi yang dia mau. Dia sudah mencapai ke puncak, ya, yang dia impikan. Di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, saya percaya begitu juga. Bila kita menjadi pengikut Kristus, kita diberi masa. Kita diberi musim. Seperti satu kitaran hidup. Ramai orangnya tidak mencapai kitaran hidup ini. Ya. Dia lahir, seharusnya kitaran hidupnya seperti Mazmur 91:16 berkata, dengan umur panjang aku akan memuaskan. With long life I will satisfy him. Tetapi ada orang yang
Tidak sampai 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Usia muda 20, 30, dia sudah mengakhiri hayat hidupnya di dunia. Tetapi rencana Tuhan dalam kehidupan, saya percaya, ini bagi saya kepercayaan penuh. Rencana Tuhan bagi setiap murid dan anak Tuhan yang mengikut kehendaknya adalah supaya kita dapat memenuhi putaran kehidupan ini dengan penuh kepuasan, mencapai maksimal tujuan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kalau Tuhan Yesus datang mengangkat jemaatnya, kita masih hidup, puji Tuhan. Kalau tidak, kita dapat dipuaskan dengan panjang umur, sekurang-kurangnya ini bagi saya, 80 ke atas. Itu merupakan satu kitaran kehidupan yang cukup puas. Tetapi lebih daripada itu, putaran kehidupan rohani, perjalanan hidup kerohanian Anda itu. Jangan hanya 10 tahun. Dan bilakah bermulanya detik putaran kerohanian hidup Anda ini? Ya, bermula pada saat Anda bertobat, menjadi hidup baru, manusia baru yang dipanggil ciptaan baru pada saat Anda berlutut di hadapan Kristus dan bertobat dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda dilahirkan oleh Roh. Itulah pertama kali Anda, jam, detik, rencana Allah mulai bermula dalam kehidupan Anda. Bukan waktu Anda dilahirkan sebagai manusia, bukan. Tapi Tuhan melihat jam, detik, putaran itu pada saat Anda bertobat, menerima Yesus, dan mulai sebagai anak Tuhan. Amin. Hari ini saya ingin membaca firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Lukas pasal 3 atau bab 3 ayat 22 dan seterusnya kita akan sampai kepada Lukas pasal 4. Lukas bab 3 ayat 22, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, ke atas Yesus. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepada mula aku berkenan. Amin. Yesus dalam usianya, kita melihat ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya. Nah, dia berumur kira-kira 30 tahun. Ya, ayat 23. Berarti selama 30 tahun ini Yesus tidak memulakan pekerjaan yang telah diberikan oleh Bapa di surga kepada dia. Apa yang dia lakukan selama 30 tahun ini kita tidak tahu. Tapi Alkitab menyatakan dia mulai melakukan pekerjaannya sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat pada usia 30 tahun. Berarti pada saat dia turun untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di dalam ayat 22, dia diselamkan, langit terbuka, Roh Kudus dalam rupa merpati turun ke atasnya, terdengarlah satu proklamasi daripada Allah Bapa di surga yang berkata, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Maksud dia, Yesus diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis kepada dunia sebagai Juru Selamat, sebagai anak Allah. Maksud dia yang datang daripada Allah,
yang lahir daripada Allah. Bapa di surga mengakui dia sebagai anak. Maksud dia adalah anak ini bukanlah anak jasmani, sebab dia dilahirkan oleh perawan dan juga bapak angkatnya Yusuf. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah anak rohani. Dan bila dia katakan anakku, berarti dia adalah anak Allah, anak Bapa. Maksud dia, bila saya berkata saya anak Malaysia, aku anak watan tempatan Sabah, bukan berarti bapak saya bernama Sabah dan bapak saya bernama Malaysia. Tidak. Saya anak Malaysia. Maksud dia, saya lahir di negara Malaysia. Saya datang dari negara Malaysia. Dan saya lahir dari Sabah. Saya anak Borneo. Bukan maksud dia, nama bapak saya Borneo. Bukan. Saya datang dari ini. Berarti bila dipanggil anak Allah, inilah anakku yang kau kasih. Maksudnya dia lahir, dia datang daripada Bapa, dia datang dari surga. Ya, itu maksudnya itu. Dia adalah Allah yang turun mengambil bentuk manusia. Dia datang daripada Allah Tritunggal itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia mengambil, menambah bentuknya daripada roh kepada jasmania. Dan Roh Kudus turun ke atasnya, mengurapi dia sebagai tanda mulailah detik pekerjaannya. Mulailah jam, detik, tik begitu nah. Putaran kehidupan pelayanannya sebagai anak Allah. Dia tidak mulakan pelayanannya ketika dia berusia 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Tidak. Tidak dinyatakan. Dikatakan ayat 23. Yesus memulai pekerjaannya pada usianya 30 tahun. Dia tidak mulai pekerjaannya pada usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tidak. Maksud dari sini pelayanan rohaninya itu mulai berdetik putaran pelayanannya itu pada usia dia 30. Maksud dari sini kita harus melihat Allah memang menciptakan manusia, melahirkan kita, dan melalui berkatnya manusia itu diciptakan untuk melahirkan. Ya, laki-laki perempuan itu melahirkan, yaitu bapak dan mak kita, betul. Dan nenek kita. Dan keturunan kita. Macam Bapak Bishop ini berketurunan satu generasi yang dipanggil Wong Alung. Maksud dia, great grandfather saya adalah orang Chinese. Berapa ratus tahun yang dulu sampai ke Sabah. Jadi kami ada darah campuran Cina. Berkawin dengan orang Kadazan. Jadi sebetulnya nenek saya bernama Wong. Seharusnya saya Bishop Joseph Wong. Tetapi karena emak saya ini adalah orang asli Kadazan. Dan bapak saya juga, emak bapak saya juga orang asli Kadazan. Maka kami ambil keputusan ambil status Bumi Putra. Jadi kami tidak letak nama Wong. Tetapi Wong, generasi Wong ini sangat besar di Penampang, sangat besar pengaruhnya. Ada yang datuk, ada yang sudah datuk jadi Datuk Sri, ada yang rata-ratanya keluarga kami besar. Tetapi saya lahir baru, saya melayani pada usia saya 17. Nah, hari ini saya sudah 57 tahun. Pada usia saya 18, Roh Kudus turun memenuhi membaptis saya. Dan saya dipanggil untuk mulai memberitakan Injil pada usia seawal 17, 18. Sekitar tahun 81, 82. Berarti tahun 2022 ini saya sudah 40 tahun. Inilah putaran saya sebenarnya. Bukan pada usia sudah 57 tahun saya melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan tahun 81, 82. Sekitar 40 tahun yang dulu. Jadi Anda harus tahu kenapa hari ini Anda melihat Bishop ini, wah, diberkati Tuhan. Begitu ya, stabil.
dia ada rumah, dia ada pejabat, dia ada tanah, pelayanannya di seluruh dunia. Anda harus tahu akar saya itu 40 tahun. Yesus mendasari pelayanannya pada usia 30 tahun. Dan yang unik sekali, dia bekerja melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan hanya lebih kurang 3 tahun. Pada usia dia 33 tahun, ya, lebih kurang 3 tahun lah. Dia mati di kayu salib. Menebus dosa manusia. Berarti pekerjaan dia di dunia hanya, ya, tidak sampai seperempat. 30 tahun dia bersedia, Roh Kudus datang, dia dinyatakan, dan selama 3 tahun setengah, begitu nah. Lebih kurang 34 tahun, dia sudah tidak ada. Tapi dia sudah selesaikan semua pekerjaan. Dia sebagai juru selamat. Maksud saya di sini saudara, dalam hidup kita ini ada putaran. Soalannya, apakah Anda masih 20 tahun, apakah sudah mencecah 70 tahun atau 60 tahun? Sudahkah Anda memenuhi putaran ini? Sudah cukup kandak? Atau belum selesai lagi kerjanya karena Anda menyeleweng, Tuhan cepat-cepat panggil Anda? Bagaimana dengan Bishop Josia? Bagi saya berada di dalam fase ketiga panggilan saya ini. Walaupun 40 tahun, saya masih belum sampai ke maksimal. Tapi saya sudah sampai 50%. Kehidupan saya sudah stabil. Ada keluarga, anak saya stabil, anak tua saya tahun 2, jurusan undang-undang. Saya juga adopt ya. Saya ada satu lagi anak angkat perempuan baru 12 bulan. Tambahan kepada keluarga. Istri saya sudah 50-an. Dia sudah mencapai masa-masa di mana Tuhan melengkapi hidupnya. Dia diberkati. Dan keluarga kami diberkati. Kami sudah sampai lebih stabil. Bila stabil maksudnya 50% lah. 50% setengah daripada kitaran kehidupan ini. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda masih lagi di sana berlegar-legar di sana di dalam putaran hidup yang masih surviving, tidak ada ketenangan? Berarti Anda belum sampai ke tahapnya itu. Mungkin di tengah jalan perjalanan rohani ini Anda kandas tersadung. Itulah sebabnya kehidupan Anda belum stabil, betul enggak? Berkat Tuhan tidak memaksimal. Saya memulai dengan kosong. Walaupun keluarga besar saya itu ada tanah, saya ada bereka-reka tanah. Tapi saya tidak gunakan harta ini waktu saya terjun dalam pelayanan, saya kosongkan. Kosong duit, kosong uang, tiada. Tapi Matius 6:33 berkata, bila kita utamakan kerajaan Allah, jangan susah apa yang makan, minum, pakaian semua. Ada orang yang mengambil jalan seperti jalan yang tidak benar untuk cepat menjadi kaya atau mendapat apa yang dia mau. Tapi bukan jalan Tuhan. Ada. Cepat skim cepat kaya, cepat maju. Ya, semua rasuah. Mau jadi menteri, mau jadi ketua, semua pakai kuasa uang. Maksudnya jalan bukan karena cara Tuhan. Dia mau menjadi pendeta, dia mau menjadi hamba Tuhan karena pelajaran, tetapi bukan jalannya Tuhan. Tiada Roh Kudus. Wah, susah saudara. Tapi di sini Yesus memulakan pekerjaannya dengan urapan minyak, urapan dengan proklamasi panggilan Allah Bapa bahwa dialah yang dipilih dan bukti meterai bahwa Allah memilihnya, bahwa inilah masanya, inilah musim. This is his season. Adalah pada saat Roh Kudus turun ke atasnya.
Dalam hidup ini saudara, kita berada dalam putaran ini. Dia akan bermula dengan satu titik, dia akan mengakhiri dengan satu titik. Ayat 23, Yesus memulai pekerjaannya berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, 25 ya. Anak Matisa, anak Emos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matisa, anak Simei, anak Yosek, anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, anak Zerubabel, anak Sietel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak ayat 29, anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, ayat 30 ya, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Melia, anak Minah, anak Matata, anak Nathan, anak Daud. Ya, anak Daud ini saya rasa Raja Daud lah. Dia keturunan raja. Anak Isai, anak Obed, anak Boaz, anak Salmon, anak Nahason, anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hezron, anak Peres, anak Yehuda. Yehuda adalah anak tua anak Yakub ya. Anak Yakub ayat 34, anak Ishak. Lepas itu ayat 34, anak Abraham. Ya, bapak iman ya. Anak Terah, maksudnya Abraham itu nenek moyangnya Yesus. Anak Nahor, anak Serug, anak Rehu, anak Peleg, anak Eber, anak Salmon, ayat 36. Anak Kenan, anak Arpakasad, anak Shem, anak Nuh, Nabi Noah ya. Nabi Noah berarti itu nenek moyang Yesus. Anak Nuh, anak Lamek, anak Metusala, anak Hinok. Hinok itu nabi yang tidak mati diangkat Tuhan. Anak Yared, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Inos, anak Set. Ayat 38. Tengok. Anak Adam. Adam itu siapa? Set itu, bapaknya Set adalah Adam. Adam itu manusia pertama kan. Dan kemudian dikatakan ayat 38, anak Adam, anak Allah. Itulah putarannya Yesus itu. Saya sengaja sebut silsilah keluarganya ini. Saya mau melihat anak putaran kisah hidupnya itu. Dia bermula dengan anak Allah. Siapa anak Allah? Adam. Siapa yang melahirkan Adam? Tidak ada bapaknya. Allah yang mengambil debu dari tanah liat, meniup roh kehidupan ke dalam jasadnya Adam, dan yang menjadi seorang laki-laki. Betul enggak? Adam tidak dilahirkan oleh perempuan, melainkan Adam yang melahirkan perempuan. Betul enggak? Tuhan mencari penolong, mengambil bagian sininya Adam ini, tulang rusuk, dijadikan seorang perempuan. Berarti ibu dan bapak perempuan adalah Adam. Adam tidak dilahirkan oleh perempuan. Betul enggak? Dia satu-satunya manusia yang tidak dilahirkan oleh perempuan. Berarti Adam tidak ada ibu. Tidak ada emak. Mustahil kan? Bagi Tuhan tidak mustahil. Berarti Adam adalah bapak kepada semua ibu. Adam adalah ibu kepada semua perempuan. Maaf ya. Itu kebenaran. Ya. Dan waktu Yesus lahir, Roh Kudus, Yesus tidak ada bapak. Dan ibu perawan ini yang melahirkan Yesus. Wah, putaran yang lengkap. Ya. Adam, anak Allah. Yesus dikatakan anakku yang kukasihi. Yesus anak Allah, Adam anak Allah. Wow. Haleluya. Soalan saya, ini bukan soalan yang ini bukan soalan yang susah dijawab. Bagaimanakah rupa Adam? Coba.
Rasanya rupa Adam itu bagaimana? Bentuk rupa Adam. Adam tidak ada bapak. Adam tidak ada ibu. Tapi dia ada pencipta yang dipanggil Bapa di surga. Berarti rupa Adam itu menyerupai bapaknya. Dan rupa Bapa itu macam siapa? Menyerupai Yesus. Berarti bagi saya, rupa Adam ini serupa dengan Yesus, tahu. Sebab Adam tidak ada bapak, Adam tidak ada ibu, DNA-nya itu dari mana? DNA itu roh. DNA itu dari Bapa di surga. Allah menciptakan Adam menurut rupa dan gambar dia. Jadi kalau Anda belum pernah ketemu Adam, saya percaya rupa Adam itu menyerupai rupa Bapa. Rupa Bapa itu menyerupai rupa Yesus. Aha, haleluya. Penuh putarannya. Adam anak Allah, hampir 6.000 tahun. Yesus muncul, anak Allah juga. Bukan DNA Yusuf. Bukan. Benih itu ditempatkan oleh Roh Kudus. Berarti rupanya itu tidak ada menyerupai sesiapa Yesus, kecuali menyerupai bapaknya. Sama seperti Adam. Tapi Adam ini bukan Yesus ya. Adam ini memang manusia. Ya, makhluk. Tapi Tuhan memenuhi putaran ini. Dan setelah Yesus diisytiharkan dan Roh Kudus turun ke atasnya, kalau membaca dalam Lukas pasal 4 seterusnya dikatakan Roh Kudus membawa dia di padang pasir. Roh Kudus membawa dia di padang pasir dan selama 40 hari dan 40 malam dia dicobai iblis. 40 malam, 40 hari. Kenapa 40? Itu melambangkan perjalanan orang Israel daripada perhambaan Mesir menuju ke tanah Kanaan selama 40 tahun. Tapi Yesus dan 40 tahun 1 juta bangsa Yahudi ini diuji, mengalami bermacam-macam ujian dan dia gagal, dia naik. Seharusnya dia akan masuk ke tanah perjanjian Kanaan itu hanya 3 tahun sebenarnya. Tetapi karena mereka memberontak dan sebagainya, diuji 40 tahun baru dia masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Jadi itu lambang Yesus. Dia diuji 40 hari, 40 malam. Berpuasa, tidak makan, tidak minum. Dia diberi kekuatan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang membawa dia. Jadi kalau Anda lihat, kalau Anda terjemahkan dalam bentuk tahun, berarti 40 tahun sama seperti bangsa Israel. Campur 30 tahun, 70 tahun. Umur Yesus 30 tahun, katakanlah 40 hari itu lambang 40 tahun, 70 tahun. Putarannya itu. Saya memberikan perbedaan rohani dan jasmani. 40 hari 40 malam dicoba iblis. Orang Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan 40 tahun juga. Paham ya? Moses dipanggil pada usia dia 80 tahun. 40 campur 40. Maksud saya, kenapa saya katakan ini? Saya melihat diri saya. Saya dipanggil Tuhan tahun 82. Sekarang 2022. Berapa tahun? 40 tahun, brother. 40 tahun saya diuji. Jatuh bangun. Saya diuji. 40 tahun dari 1982. Tuhan memanggil saya sebagai evangelis, khotbah di depan ribuan orang, mujizat dan sebagainya. Lalu Tuhan memimpin saya buka gereja, menjadi apostel, menjadi bapa rohani, menjadi pengajar. Lepas itu 20 tahun, 30 tahun kemudian diutus ke Eropa, ke Afrika, ke Asia, dan akhirnya saya singgah di Thailand. Sebab inilah yang Tuhan nyatakan kepada saya. Pada usia hampir 60 tahun. Saya melayani hampir 4 dekad. Senang dah Bishop? Oh, bukan senang. Saya hanya mampu dulu, tahun 80-an saya
mampu menyewa rumah yang 200 ringgit satu bulan. Karena saya tinggalkan kampung untuk pelayanan. Kelana kelili tanpa gaji melayani Tuhan. Jatuh bangun, pengalaman 40 tahun. Tapi akhirnya pada tahun 2020, ya, ketika saya sudah cecah 55 tahun lah, saya sudah hampir setengah. Pada usia saya 55 tahun, Tuhan sudah memberkati hidup saya. Saya ada tanah sendiri kami beli, rumah sendiri, pejabat bishop sendiri, ada kereta, ada istri, anak, stabil. Diberkati Tuhan, ya. Nilai hartana kami itu hampir 2 juta ringgit. Saya jutawan hartana loh. Saya sudah jutawan. Padahal mula dengan kosong. Nilai harta kami di sini sudah hampir 2 juta ringgit. Rumah pejabat bishop ini 100 ribu lebih. Ya, kalau Anda melihat pejabat bishop. Baru bulan lalu kami beli lagi 1 ekar lebih. Hampir 2 ekar di sebelah belakang pejabat bishop. Tanah baru. Kami beli pada harga 150 ribu. Sebab 1 juta lebih bat. Nak bina lagi. Nak perbesarkan. Pelayanan kami stabil. Dan juga pertubuhan bishop didirikan di seluruh dunia. Saya stabil pada usia ini setelah 40 tahun. Kenapa begitu lama bishop? Karena saya ini keras kepala sedikit, tidak mau dengar. Tuhan perlu uji saya seperti emas. Apakah saya bangun pada waktu saya jatuh? Apakah saya hidup benar? Ataupun apakah saya akan keluar daripada kehendaknya? Saya jatuh bangun, tapi saya setia melayani Tuhan. Dan hari ini, musuh saya, orang yang menghina, mengutuk, merendah saya itu, terbeliak mata. Saya diberkati. Saya tidak perlu gaji, saya tidak perlu dibawa payungan orang, enggak, independen. Ada uang, ada harta, ada rumah, ada kereta, ada pejabat. Saya boleh travel ke Eropa bila-bila. Saya boleh terbang kemana-mana saya mau pergi bila-bila. Saya tidak boleh dikatakan saya mau bercuti urusan pejabat. Tidak. Saya yang kontrol masa saya sendiri. Bila saya mau tidur, bila saya mau makan, bila saya mau jalan. Tidak ada orang bilang, "Oi, saya bayar gajimu lah. Kamu harus bekerja dari jam 8 sampai jam pagi." Tidak payah makan gaji. Saya ada freedom. Saudara, melayani dengan passion, dengan gembira. Tiada orang yes boss. Tidak ada. Saya bos sendiri. Saya atur pelayanan saya sendiri. Saya makan apa? Saya makan KFC, saya makan McDonald's, saya makan mahal-mahal pun tidak apa-apa. Karena saya sudah sampai ke tahap ini. Financial freedom. Saya tiada hutang. Zero, tiada hutang. Ya. Orang berkati saya kah, persepuluhan kah, tidak persepuluhan, tidak kisah. Tapi kalau kamu mau Tuhan memberkati Anda, belajar menabur benih untuk menuai. Kalau Anda tidak mau memberi, no problem bagi saya. Tapi kalau Anda mau saya memberkati Anda, belajar menabur benih. You see, paham aku saya? Ini rahasia bishop. Saya harus setia. Saya menabur. Saya memberi. Dan saya menuai hasil tuaian berkat berlimpah-limpah. Ini bagi saya prinsip. Karena saya tahu, kita berada dalam putaran ini. Kalau Anda masih sampai sekarang usia 30-40, belum ada rumah, belum ada tanah, berstruggling, makan gaji, tidak tenang, berarti putaran kisah hidup Anda belum sampai. Berarti sesuatu yang membuat Anda tidak berada dalam arus itu. Berarti Mazmur 23 belum menjadi bagian Anda. Apa kata Mazmur 23? The Lord is my shepherd, I shall not want. Maksudnya, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. He makes me to lie down in the green pastures. Dia membiarkan saya relax di rumput hijau tenang. Ya. Lie down maksudnya tidur dengan tenang. Tidak payah pressure, tidak payah ini. Ya. He lead me beside the still water. Dia
Dia memimpin saya ke air yang tenang. Apakah pelayanan Anda, hidup Anda tenang atau enggak? Atau ada orang si penghutang lah datang, ada inilah itu, risau, tidak ada duit, tidak ada makanan, tidak ada. Berarti Anda belum sampai ke tahap ini. Belum berlimpah-limpah. Berarti putaran hidup Anda itu belum sampai. Saya tiada hutang. Bukan berarti kami, maksud saya pribadi ya, maksud saya kami tetap ada hutang di bank lah, mau bayar sekitar 100.000 lebih karena kami baru bina Dewan Serbaguna. Ya, tiada uang cash, kami kena pinjam bank dan teman-teman 100 lebih ribu. Tapi dalam masa 1 tahun kami sudah bayar 50%. Ya masih ada hutang sekitar 50.000, 60.000. Dalam masa 1 tahun kami mau langsaikan semua hutang-hutang. Itulah sebabnya besok tidak boleh sponsor. Karena masih mau bayar. Hutang bank lebih kurang 60.000. Tapi tanah, geran tanah, rumah semua sudah ada. Ya, istri saya bergiat dalam bidang estate agents, ya, hartanah. Dan dia diberkati. Karena saya sebagai ketua keluarga dan bapak itu memimpin dia. Mendoakan dia tiap malam. Memastikan dia berada di dalam jalur kebenaran Tuhan. Sebab kita semua ini, hamba-hamba Tuhan, ada kitaran hidup. Ya. Mula dengan Adam, kembali kepada Yesus. Full circle of life. Oke? Kalau Anda tidak sampai, Anda masih struggling sampai hari ini, Anda perlu bertobat dan berkata, Tuhan, saya tidak mau struggle macam ini. Saya tidak mau berada dalam situasi ini. Tidak dapat melayani dengan sukacita. Buka jalan. Minta hikmat Tuhan. Cari cara. Kami bukan berdiam di sini. Walaupun istri saya bilang, Daddy, tidak payah kau buat kerja. Kau berdoa, merenung firman Tuhan, mengajar kami. Kami yang buat. Oh ramai. Tapi saya memberi impak pada mereka. Kami buka kedai. Kami buka restoran di sini. Kami buka bisnis. Dan Tuhan memberkati kami. Tapi adalah anak-anak rohani yang buat. Ya, bukan bishop. Ya, so bishop memang sepenuh masa melayani, mengajar, berdoa. Tiap hari saya bangun jam 3 pagi berdoa. Jemaat Tuhan 3 kali sehari berdoa. Pagi jam 5 grup berdoa. Saya sudah ajar begitu. Tengah hari 1 lagi grup berdoa. Malam jam 8 berdoa. Istri bishop mengajar 3 kali sehari. Dan aja juga dia punya pembantu. Keliling 24 jam. Kami ada 3 tim sekarang berdoa 24 jam. Bukan hanya hari Minggu. Isnin sampai hari Minggu. 3 kali sehari. Kamu dapat berbuat tim pendoa macam tu? Mereka berdoa, menyanyi, mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan 3 kali sehari. Minimum 20-30 orang. 3 kali sehari kami lakukan. So, grupnya sudah besar. Ini karena bishop sudah letakkan culture macam ini. Dan kita melihat perubahan mujizat. Tuhan mulai bekerja. Tuhan mulai memberkati, melindungi, memimpin. Musuh mulai terbeliak mata. Macam mana bishop ya boleh berhasil? Ini saya baru duduk ini. Ini saya mimpi hampir 5, 6, 7 tahun. Nampak ini? Ini adalah sofa kulit. Ya. 3 seater, 1 seater. Harga dia dekat 45 ribu ringgit. Dulu bisa mana boleh duduk macam ni. Tetapi ya berkat bisnes, berkat istri, support istri, di pejabat bishop sudah ada ini. Ada kapet, ada ladder, ya meja. Kalau dulu mau cari 100 pun tidak dapat. Meja pun harga 2.000 lebih. Bukan kena bishop mau tunjuk-tunjuk, tidak. Perbuatan-perbuatan baik ini adalah terang, biarlah orang melihat. Yesus katakan, kamu ini seperti terang. Biarlah orang melihat terangmu supaya melihat perbuatan-perbuatan baik meninggikan nama Yesus. Dan kalau Anda berkata, Amsal 10:22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Ini semua bagi saya berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang menjadikan saya kaya. Tapi bukan kena 5 tahun. 40 tahun. Kalau saya tidak nakal dulu, mungkin tidak sampai 40 tahun saya sudah, usia 30 tahun sudah dapat semua. Tetapi saya harus melalui proses. Tuhan uji.
Dan saya bertahan sampai hari ini. Hari ini boleh saya katakan saya relax. Saya boleh tidur anytime, saya boleh bangun anytime. Kalau saya mau makan apa-apa pun suka hati saya. Saya mau jalan ke Eropa anytime. Saya mau duduk di rumah. Tiada orang, tiada makan gaji. Freedom. Karena itu adalah anugerah Tuhan. Seperti gembalaku. Melindungi, memimpin, mengajar saya. Tiap saya melihat inilah. Yesus memulai pelayanannya pada usia 30. Habis pelayanannya 3,5 tahun. Dia melalui saat-saat genting. Tapi dia berkata, waktu terakhir di kayu salib dia berkata, selesai. It is finished. Mission accomplished. Apakah Anda sudah mission accomplished dalam hidup Anda? Walaupun sudah usia tua 70-80 tahun masih struggling, berarti something is wrong. Anda harus mulai berdoa. Bersungguh serius, Tuhan saya mau hidup tenang. Saya mau freedom dalam financial freedom. Di dalam ini kalau saya sudah tua begini, sekurang-kurangnya ada anak-anak yang support saya. Ya begitu nak. Karena saya bagikan rahasia ini kepada anak-anak rohani. Saya impartasi mereka. Istri saya memberi impartasi kepada anak-anak rohani kami. Begini. Dia mendorong. Dan anak-anak rohani kami sukses. Dalam bisnis, dalam apa yang mereka lakukan. Dan berkat itu, support itu ada. Sehingga ada anak rohani yang berkata, Daddy, Mami, dia panggil, jangan susah tentang hidup Anda. Saya janji akan setia menjaga kamu sampai mati. You see? Dan dia bukan calang-calang. Dia seorang yang kaya. Itulah sebabnya ada apa-apa dia ada di sana. Berarti kami sudah ada legasi. Ya, sukses. Ya. Dalam segala hal. Dan saya move on. Ya. Itulah saya sangat tersentuh kisah Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim. Dia sudah melalui putaran yang hampir penuh. Meskipun dia bukan anak Tuhan. Tetapi dia ada hati. Dia ada hati yang sudah melalui selok-belok kehidupan. Dan hari ini dia katakan saya tidak payah gaji PM. Tidak payah. Kenapa? Sebab dia sudah ada pensiun. Pensiun sebagai ahli parlimen. Pensiun dia sebagai ahli parlimen. Istri dia pensiun sebagai ahli parlimen. Anaknya pensiun sebagai ahli parlimen. Buat apa gaji? Gaji 20 ribu, 30 ribu. Sebab tiap bulan dia sudah ada pensiun. Dia sudah umur 75 tahun. PM ke-10. Itulah dia berkata, saya tidak perlu gaji Perdana Menteri. Sebab dia sudah ada pensiun juta-juta. Dia ada 16 juta harta. Uang. 16 juta. Ya. Dan apalagi yang dia mau, dia sudah sampai ke maksimal putaran itu. Pemimpin nomor 1 negara. Apalagi yang dia mau. Agung, dia bukan keturunan agung. Itulah maksud saya sudah. Bila Anda berada di puncak ini, Anda memang relax, Anda berasa I have attained everything. God has blessed me in everything. Berkat Tuhan itu sudah menjadikan bishop kaya. Bukan karena bishop itu lahir dari kaya, tetapi berkat Tuhan. Paham maksud saya? So, kalau Anda belum mencapai sasarannya, Anda perlu cari. Anda perlu bertobat. Anda perlu menjadi Tuhan, mungkin ini bukan kehendak, mungkin saya sudah tersalah ini Tuhan. Itulah sebab saya putar kelana macam orang Israel di padang gurun. 40 tahun putar sini, putar sana. Karena Tuhan mau menguji hati mereka. Bila sudah siap, barulah di bawah pimpinan Yosua dia mulai bergerak. So dia sudah tahu oke. Jangan ikut cara bishop yang 40 tahun baru sampai begini. Jangan sampai umur begini. Kalau boleh, saya seharusnya sudah mencapai sasaran saya pada usia 40 tahun. Tapi tidak apa-apa. Umur 50, 55. Then I have everything.
Apalagi yang saya perlu? I don't need to really struggle. Melainkan menyembah Tuhan. Ciptakan lagu-lagu seperti Salomo 1005 lagunya. Saya baru 50. Disiarkan di radio Bahasa Kadazan. Ada 50 lagu Bishop. Di Astro. Tidak payah dibayar. Saya tidak minta bayaran. Tapi sekurang-kurangnya saya menyampaikan Injil secara software kepada pendengar-pendengar Astro dan radio di seluruh Malaysia. Itu cara saya approach, memberitakan Injil. Ya. Bukan soal royalty. Saya dapat royalty dari lagu saya, betul. Ya. RTM perlu bayar royalty pada saya. Karena lagu saya itu diputarkan setiap hari. Tapi itu bagi saya satu passion. Hobi. Apa lagi yang saya mau? Ya. Tuhan memberkati. Shalom alaikum.